Ya pemirsa, riuh Pilkada Jakarta nampaknya makin terasa saja nih. Terakhir kita lihat nih ada lembaga survei Indonesia LSI yang sudah merilis elektabilitas sementara dari sejumlah bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur. Tapi tidak hanya 3, ada 1 lagi yang kemudian masuk juga dalam survei tersebut. Penetapannya tuh hari ini, yakin itu bisa masuk gitu loh, daftarnya kan enggak. Nah itu dia, mengapa kemudian Anies Baswedan yang tidak ikut berlaga di Pilkada Jakarta kemudian masih menjadi gitu ya? perhitungan di Pilkada Jakarta. Apa yang terjadi? Kita simak dulu informasinya ya. Riuh Pilkada Jakarta semakin terasa. Setelah ketiga calon gubernur dan wakil gubernur saling melempar impiannya ketika memimpin Jakarta, kini pengaruh Anies Baswedan menjadi perbincangan. Lembaga Survei Indonesia juga melakukan simulasi untuk mengetahui seberapa besar dampak dukungan dari Anies Baswedan terhadap elektabilitas pasangan calon. Pengaruh Anies di Pilkada Jakarta dianggap masih cukup kuat dan bisa mempengaruhi pilihan publik. Padahal, hingga saat ini, Anies Baswedan belum secara resmi menentukan sikap politiknya di Pilkada Jakarta. Spekulasi dukungan Anies Baswedan kepada bakal calon gubernur yang akan berlaga di Pilkada Jakarta pun masih terus bergulir. Setidaknya, Anies efek masih terbaca dari simulasi yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia. Direktur LSI Jayadi Hanan menyatakan, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan naik jika Anies mendukungnya. Sebaliknya, elektabilitas RK Suswono juga bisa anjlok jika Anies mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno. Dukungan Anies dinilai memiliki peran dan pengaruh cukup signifikan dalam mendongkrak elektabilitas sekaligus potensi kemenangan kontestan di Pilkada Jakarta. Apakah nantinya Anies Baswedan akan terlibat dalam sokong menyokong di Pilkada Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Ya, Pilkada Jakarta masih tetap ditentukan oleh masyarakat Jakarta ya, Fadil ya. Tapi berbicara mengenai sokong menyokong ini kita langsung bahas langsung saja. Sudah hadir di narasumber kami ada Bang Sarin Hamid, juru bicara di sebelah ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Wah, ada semangat kali hari ini. Semangat. Langsung hormat. Hadir juga di sampingnya ada Mas Haris Setiawan Jodi, juru bicara dari tim pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Jakarta menyala. Motonya keluar. Kita tunggu yang satu ini apa? Yang satu ini ya. Ini ada juga ada Mas Mustafa Faruk, juru bicara tim pemenangan RK Suswono. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jakarta baru, Jakarta maju. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Ibu kita semua nih. Ibu kita semua ini. Ada Ibu Siti Fadila Supari, Ketua Tim Pemenangan dari Darbakun. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Siti. Pagi Bu. Jakartaku aman dan beradab. Luar biasa. Luar biasa. Mantap, itu tadi ya 3 slogan dari 3 bakal calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dari masing-masing juru bicaranya. Tapi saya ingin tanya dulu ke Bang Sahri nih Bang. Melihat hasil survei kemarin LSI, pantau dong pasti ya? Oh ya, pasti. Suasana kebatinan Pak Anies seperti apa? Suasana kebatinan Pak Anies. Ya Sedih kayak mungkin ya? enggak juga. Harusnya Kan saya memang masuk gitu. Harusnya kok kayak gini modelnya saya masuk gitu. Itu menunjukkan bahwa memang preferensi warga Jakarta memang kepada Anies kan. Kalau lihat hasil survei terakhir malah. Jadi yang harus ditanya bukan suasana kebatinan Pak Anies, suasana kebatinan warga Jakarta. Loh, saya mau tahu juga kalau Pak Anies bagaimana melihatnya gitu loh. Melihatnya memang seperti itu adanya kan, bahwa kondisi hasil dari yang kita lihat bahwa memang itulah harapan warga masyarakat Jakarta. Dan Pak Anies melihat bahwa ya ini adalah bentuk daripada refleksi dari harapan warga Jakarta. Harapan warga Jakarta atau sebagian warga Jakarta? Ya sebagian dong tentu. Nah, kalau kita lihat persentasinya kan sudah jelas tuh persentasi yang menginginkan Anies berapa persen kan dari hasil survei. Kan yang leading kan Ridho nih, ya kan? Ya. Tapi kalau Anies ikut berkontribusi, Ya. mendukung atau memihak salah satu pasangan, Ridho ini bisa turun orangnya kan begitu kan? Ya. Jadi gini, kalau kita lihat ini ya dari pemilih Anies ya dalam hal ini ataupun pendukung Anies ini kan terbagi dalam kurang lebih tiga golongan besar. Yang pertama adalah sering kita dengar gercos ya, gerakan coblos semua. Ini yang golongan pertama ini memang relatif besar. Ini dia mereka memiliki 2 argumentasi. Yang pertama adalah bahwa proses kandidasi kemarin
dilihat bahwa ini semuanya mereka memiliki landasan moral bahwa proses kandidasi itu menurut para golongan yang ini tidak sesuai dengan harapan mereka. Terus yang kedua, gitu kan? Yang kedua bahwa mereka melihat bahwa ya no Anies no party, gitu loh. Jadi ketika Anies tidak masuk dalam kertas suara, maka tidak ada lagi pertandingan menurut mereka, sehingga padahal Ridho masih unggul, Pramono masih unggul tuh. Iya, ini kan menurut kalangan Gercos tadi nih, gerakan golongan coblos semua ini. Nah, sehingga ya inilah mereka berupaya untuk bagaimana agar ada kanal aspirasi untuk golongan ini. Nah, sehingga ya upaya banyak dilakukan, baik itu melalui campaign maupun melalui judicial review, mendorong adanya judicial review sehingga nantinya di kertas itu ada kotak kosong, sehingga aspirasi yang tidak menghendaki semua yang ada itu bisa tersalurkan melalui kotak kosong. Bang Sarin kenapa tidak terlibat aja sih Bang dengan salah satu dari yang tiga itu? Tunggu dulu, ini yang pertama. Kan ada tiga nih, tiga. Ini yang pertama. Bang, yang kedua. Yang kedua adalah yang pro Pramono Rano. Yang pro Pramono ini sebenarnya ada dua juga. Ini biar adil, dua-dua semua ini. Dua itu, yang pertama adalah mereka menolak RK karena mereka menganggap bahwa RK adalah bagian dari konspirasi membuat Anies tidak memiliki tidak bisa berlayar kan kemarin, karena partai-partai yang mendukung Anies akhirnya kan mendukung RK. Nah, ini golongan yang pertama. Cuma melihat hasil LSI bahwa ternyata jika netral itu kan sama saja dengan mendukung RK karena tidak mempengaruhi statistik gitu kan. Nah, sehingga mereka udahlah kalau semangatnya mengalahkan RK berarti dukungannya kepada Pram dan Rano. Ini meskipun juga nggak apa-apain di kantor DPP pada saat itu kan, gitu ibaratnya. Cuman foto, sebarluaskan, selesai pulang. Gitu. Yang kedua adalah mereka melihat bahwa semangat untuk membela rakyat itu terrepresentasi di Pram dan Rano. Nah, sehingga bahwa ya untuk itu mereka melihat bahwa golongan pro Rano atau pro Pram Rano ini menyalurkan aspirasinya ke situ. Yang ketiga adalah yang pro RK. Yang pro RK juga dua juga. Ada dua juga. Yang pertama adalah ini banyak yang tergabung di sini, mereka memilih Anies karena partai. Atau karena misalnya PKS memilih Anies karena PKS, sehingga PKS kemanapun dukung manapun mereka pasti ke sana. Nah, gitu. Yang kedua adalah masih memiliki mental block atau ada ini terhadap PDI Perjuangan, merasa nggak sama. Nah, sehingga ya kalau misalnya ada PDI Perjuangan di sana ya mereka sebaliknya. Nah, ini tiga ini yang memang relatif saat ini yang dari para pemilih Anies. Nggak adakah dari para pemilih Anies Baswedan ini yang kemudian juga mengacu pada blok Darmakun misalnya? Sangat kecil ya. Kelihatannya terbagi di tiga ini. Yang pertama adalah golongan coblos semua atau golongan yang tidak mau datang ke TPS. Yang kedua adalah yang pro Pram dan Rano. Dan yang ketiga adalah yang pro RK. Itu efek dari diambilnya KTP timnya Anies itu ya mungkin? Ya bisa jadi juga, karena saya juga ikut, keluarga Anies juga beberapa yang ikut. Jadi memang faktor kun ini relatif kecil. Tapi sebagian besar ini mereka banyak menunggu kemana kira-kira Anies. Kemana Anies? Nah, inilah yang sebagian besar akan ke sana. Akankah mengarah ke salah satu? Anies berada pada dua pilihan. Yang pertama adalah tidak mungkin memilih untuk semua, misalnya bahwa ini semua adalah anak-anak bangsa, yang putra-putri terbaik bangsa. Atau yang kedua bisa jadi ada preferensi kepada salah satu. Nah, ini kita belum tahu kemana Aniesnya. Komentar Riz. Ya soal ini nih Riz, masih ada bayang-bayang Anies gitu. Kalau Pramono Rano jalan terus aja nggak sih? Atau justru malah ngelihat dari survei LSI kemarin, rangkul yuk, Aniesnya yuk, gitu loh ibarat. Kalau dari awal memang preferensi Mas Pram dan Bang Dul ini yaitu berdiri di seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Artinya merangkul semua masyarakat Jakarta termasuk tokoh-tokoh masyarakat Jakarta. Dan Mas Pram dan Bang Dul sejauh ini yang paling lengkap ya, yang paling lengkap sudah bertemu dengan gubernur-gubernur DKI terdahulu, bahkan tokoh-tokoh negara juga. Seperti kemarin terakhir bertemu dengan Pak SBY. Jadi jangan dilihat Pak SBY sebagai ketua Majelis Partai Demokrat gitu. Walaupun itu ya memang tidak bisa dipisahkan, melainkan juga sebagai tokoh bangsa, sebagai presiden Republik Indonesia yang kelima misalnya, yang ke-6, maaf.
itu yang pernah memerintah dari Jakarta. Beliau tahu betul koordinasi antara pusat dan Jakarta seperti apa. Dan Mas Pram dan Bang Dul meminta masukan-masukan dari beliau. Bagaimanapun beliau adalah tokoh bangsa. Nah, dalam konteks Pilkada Jakarta, warga Jakarta saat ini membutuhkan pemimpin yang berkomitmen menciptakan dan menjalankan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat. Bukan kebijakan yang diinginkan hanya dari calonnya saja, tetapi tidak dibutuhkan masyarakat. Itu tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul yang hari ini paling sering dan paling rutin turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat. Apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat? Artinya langsung turun saja ke lapangan, tidak terpengaruh atau bahkan tergoda dengan suara pemilih Anies yang cukup besar dari hasil survei? Jadi seperti ini, saya rasa semangat menyapa masyarakat, semangat memperjuangkan apa yang disuarakan dan dibutuhkan kaum miskin kota, saya pikir itu juga sama dengan semangatnya Mas Anies. Bahwa bagaimana kemarin Mas Pram menjanjikan bahwa ketika insya Allah nantinya dalam ikhtiar di Pilkada DKI Jakarta ini Mas Pram dan Bang Dul berhasil menjadi gubernur misalnya, itu 1 bulan masalah di Kampung Bayam yang saat ini sedang terjadi akan selesai. Kunci kamar atau kunci rumah di Kampung Bayam ini akan diberikan langsung kepada keluarga-keluarga yang saat ini mungkin sedang kesulitan dengan harga sewa yang saat itu disepakati oleh Mas Anies misalnya saat menjabat. Kemudian juga bagaimana komitmen Mas Pram dan Bang Dul untuk terus menjalankan dan melanjutkan kebijakan-kebijakan Mas Anies. Seperti Mbak Jis ya. Kalau misalnya Kang Emil misalnya sempat berujar bahwa akan ada alternatif membuat stadion baru yang lebih proper seperti itu. Mas Pram dan Bang Dul tidak. Ia ingin menyempurnakan JIS khususnya dari segi akses transportasi. Sehingga kalau misalnya ada konser internasional atau pertandingan internasional, kita gampang parkirnya, gampang ada transportasi yang terkoneksi. Saya pikir semangat-semangat itulah yang sangat tercermin dari Mas Pram dan Bang Dul. Semangat memperjuangkan masyarakat. Sehingga kebijakan yang dibutuhkan. Ini strategi melanjutkan PR-nya Anies ini karena memang posisinya di nomor 2 ya dari survei LSI itu. Justru kalau posisi nomor 2 itu bahkan survei LSI kemarin adalah kejutan buat kami, Pak. Jadi ini kejutan bahwa di atas ekspektasi kami. Menambah percaya diri lagi. Sangat percaya diri karena hasil LSI 3 bulan lalu ini persis seperti tahun 2012. 2012 itu yang peringkat pertama waktu itu Fauzi Bowo, Pak Fauzi Bowo dan Faukenara itu Ahok di bawah 49,1. Jokowi Ahok cuma 14,4. Bedanya 35%. Sekarang Mas Pram 28. Kemudian Pak RK 50 itu. Bedanya hanya 28. Jadi sama-sama 3 bulan. Tetap jalan terus maju percaya diri. Saya pikir Mas Anies itu semangatnya sama dengan kami. Baik semangatnya Pak Ahok, Pak Sutioso, Pak Foke gitu. Ini ada semangat-semangat memperjuangkan masyarakat. Khususnya kalau Mas Anies ini ada semangat kita memperjuangkan kebijakan-kebijakan Mas Anies seperti transportasi umum Jaklingko yang RP0 itu gratis. Mas Pram dan Bang Dul berkomitmen untuk melanjutkan dan memperbanyak armadanya. Itu dia bahasanya loh. Artinya masih membawa itu. Armadanya ini loh. Jadi saya pikir gini, inilah problem kepemimpinan di Indonesia. Bangga sekali Bang Sari mendengar ucapan Anda. Jadi apa? Faktanya lah. Yang penting masyarakat merasa bermanfaat. Jadi tidak ganti-ganti, Pak. Masyarakat Jakarta yang kasihan kalau misalnya ada kebijakan bagus ganti pemimpin ganti. Seperti itu loh. Nah, Mas Pram dan Bang Dul nggak mau seperti itu. Mas Farouk kayaknya nggak terima nih ya. Mau jawab nih. Tapi nanti ya Mas ya usai jeda nih. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita coba lanjutkan diskusi pemirsa. Kalau untuk tim pemenangan dari RK Suswono seperti apa melihat hasil survei ini? Apakah juga mempertimbangkan ceruk suara Anies yang cukup besar? Ya, yang jelas kan kita ilmiah ya. Kita percaya bahwasannya yang namanya survei itu adalah barang yang ilmiah. Tentu kita bersyukur dengan adanya survei di atas 50% ya. 50% plus 1 itu udah bisa 1 putaran lah gitu ya. Tapi harus percaya diri ya. Kita ini baru satu survei loh ini loh. Anies berpihak, hati-hati Anda bos. Berpihak ke kita maksudnya, ya kan? Nah, kita kan nggak tahu ya. Tapi kan gini, yang ada di survei itu kan sekarang ya, mesin partai belum beneran berjalan, bahkan masuk masa kampanye pun belum, ya kan? Nanti ketika sini udah masuk masa kampanye, konsolidasi selesai, ya kita lihatlah perubahannya. Pun selama ini kita pun di tim internal ya. Sebenarnya juga sudah melakukan giat-giat ke masyarakat, giat-giat ke turun, dan itu nggak perlu ke eksternal. Kenapa? Kita perlu ngenalin dulu nih kedua calon ini ke dalam internal partai-partai koalisi, ya kan? Siapa sih Suswono kenalin ke Golkar, kenalin ke Demokrat, kan yang bakal milih rakyat. Ya, tapi kan pertama kita kenalan dulu sama tim yang akan menggerakkan. Justru kan karena
masa kampanyenya belum mulai, Mbak. Ya kan, masa kampanyenya belum mulai, kita selesaikan di dalam. Masa kampanye mulai nih besok ya kan. Sebelah apa itu udah mulai loh. Iya. Aspirasinya langsung. Ya kan kalau cuma satu partai mah konsolidasinya gampang, ya kan. Ini kan partainya banyak. Ya akhirnya dua ya. Ya dua ikutan lah. Tapi kan ini ada banyak partai koalisi, kita harus mengakui pasti butuh proses. Namanya partainya banyak, yang perlu diakomodir banyak, maka itu butuh proses. Di luar itu, ya paslon tetap bergerak. Makanya kita lihat juga ya, sebagaimana tadi Mas Aris juga bilang, kita butuh masukan dan kita ya butuh belajar juga kepada pendahulu-pendahulu juga. Makanya Ridho datang ke Pak Sutioso, Ridho datang ke Pak Foke. Ya harapannya nanti mungkin ada juga komunikasi, bisa jadi silaturahmi juga ke Ahok mungkin, bisa juga silaturahmi juga ke Pak Anies. Kenapa? Ya kalau ke Ahok itu Ahok udah ngomong loh, Faruk. Nggak mau ya? Bukan nggak mau, saya akan ketemu RK, tapi pilihan saya tetap Pramono Rano katanya begitu. Ah, itu kan urusan lain. Yang namanya belajar, yang namanya silaturahmi mah terbuka aja kan. Kita ketemu ke Bang Yos bilang, saya nggak akan dukung tiga-tiganya. Ya orang dia warga Bekasi, ya kan? Gitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kan gesturnya, kita kan perlu, ibaratnya ya, dulu kalau kita zaman-zaman mahasiswa, maju jadi ketua BEM, kita kan bertanya juga kepada pendahulu-pendahulu kita. Ya kan? Itu kan sebuah Anies gestur. nggak Anda sebut? Emang nggak mau ketemu Anies? Tadi kan saya sebut, Ahok, habis itu ke Anies sejauh mana juga. proses itu? Ya saya rasa sih dalam konteks saat ini ya, komunikasi itu terus terbuka. Dan saya tanya ke tim, ya komunikasi mah ada aja gitu ya. Dan ya bagaimanapun banyak juga di timnya Pak Anies ya pindah juga ke LK. Kenapa ya? Partai-partai koalisinya Pak Anies dulu juga ada di timnya Ridho pada hari ini gitu kan ya. Yang mana itu juga banyak sebagian merupakan timnya dari Pak Anies pada waktu itu. Nggak akan goyah tuh kalau kemudian dari hasil survei memperlihatkan, nih kalau kemudian Anies Baswedan menentukan sikap politik gitu ya, mendukung selain RK Suswono, goyang nih suara 51% itu. Kita sih yang penting komunikasi perlu tetap terbuka ya. Baik itu kepada Pak Anies atau kepada semua. Karena Pak Anies warga Jakarta, saya warga Jakarta. Khawatir atau tidak? Khawatir, nggak khawatir banget juga ya. Dalam arti kita harus tetap pede. Ya kalau kita boleh fair-fairan ya. Dulu kan pada zaman Pilpres pede ya, Pak Anies menang untuk di Jakarta. Tapi ternyata pada faktanya walaupun marginnya kecil ya, Kim pada saat itu tetap memenangkan pertandingan di Pilpres di DKI Jakarta pada saat itu. Kalau kita pakai hitung-hitungan kasar aja ya, mengkonsolidasikan seluruh partai koalisi yang ada pada hari ini, mereka mengkonsolidasikanlah suara-suaranya pada pileg kemarin. Sebenarnya udah selesai semuanya kan. Aduh, nggak butuh Anies, Bang Zahrin. Boleh juga. Nggak apa-apa ya Bang ya? Itu kebebasan kan itu kan ya? Ya bebas dong. Kita nggak bisa bilang nggak butuh ya. Tadi dari hitungan Anda, Bang Zahrin. Saya kira nanti juga para pemilih Anies ya, misalnya yang Anas Daihart ya, bisa melihat bahwa kalau misalnya memang RK tidak butuh Anies, ya mereka juga punya kesimpulan sendiri nantinya kan. Ini pemilih yang memilih nanti kan warga ini. Nah ini dia, kalau yang satu ini bagaimana nih, Vi? Kalau Bu Siti Fadila Supadi bagaimana Bu? Kalau tadi Bang Zahrin, juru bicara Anies Baswedan mengatakan hanya ke RK kemungkinannya, ke Pramono dan ke gerakan-gerakan tidak coblos tiga-tiganya gitu. Ya, artinya yang kecil ke pun itu kecil gitu. Ya Dharma pun kecil. Silakan Bu Siti. Survei itu kan tergantung dari siapa yang mesen. Nah, kalau survei baru awal begini kita sudah bertanya ya repot. Nah, kalau yang pesan Mas Arief ya beda lagi, mungkin Mas Arief 60% kali. Nah itu, satu itu. Kedua, yang namanya Pak Anies itu orang yang sangat cerdas, orang yang sangat bijak, orang yang berpikir objektif. Dia udah tahu survei itu belum tentu benar. Dia pun sebetulnya pada Pilpres dia juga disakiti oleh survei. Ternyata banyak ada yang menuntut itu 01, 03 juga pada nuntut survei. Nah sekarang kita berbasis survei. Nah itu satu itu. Kedua, Pak Anies itu orang yang orangnya yang open mind. Dia tidak menutup. Nah tetapi rasa dikhianati oleh partai pendukung yang pertama itu masih sakit Pak Zahrin.
Pak Syahrin itu tergantung dengan survei sih, nggak melihat saya, nggak melihat independen, jangan gitu dong. Saya ini keluarga Al-Irsyad loh, saya Dewan Penasihat Al-Irsyad, orang wanita Al-Irsyad. Saya bilang nah, ada masih kecil, keluarga besarnya Pak Anies. Nah, itu apa namanya, dan banyak pengikut pendukung-pendukung Pak Anies yang sudah menyambangi saya. Karena kami memang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pendukung-pendukung Pak Anies dan bahkan dengan Pak Anies serta keluarganya saya sangat dekat. Nah, kalau saya lihat Pak Anies terhadap Pak RK itu siapa yang dukung? Itu jelas beliau ini dikhianati oleh bagian dari mereka. Kalau melihat Mas Pram itu memang orangnya sangat semua disenangi semua orang dan semua. Tapi sebelum Mas Pram itu Pak Anies kan sudah pakai baju merah kemana-mana, tapi akhirnya tidak dipilih oleh PDIP. Itu bukan pengkhianatan, tetapi memalukan. Nah itu kalau Pak Anies masih memikirkan. Jadi kalau Darmakun siap gitu ya Bu ya? Nah itu saya nggak percaya. Darmakun siap ya menerimanya ya Bu orang ya? yang sangat cerdas, orang yang sangat baik dan saya kira dia akan begitu. Itu Pak Syahrin itu menurut saya mendangkalkan cara pemikiran Pak Anies. Menurut saya. Nah itu dia harusnya milihnya Darmakun gitu ya Bu ya? Bu Siti, saya mau nanya dong Bu. Ibu pagi ini kayaknya all out banget ngomongin Anies. Ini untuk mendongkrak ya Bu ya? Mendongkrak Darmakun ya Bu ya? Yang nomor 3 tadi itu ya Bu? Iya itu tergantung, kita itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Wong Pak Anies aja kalau pada waktu Pilpres itu kayak menang, ternyata nggak menang kok. Nah itu kita itu pelajaran dengan survei. Kemudian Pak Anies dulu kalah sama Ahok, habis sama Ahok. Ternyata menang Pak Anies. Nah itu pelajaran-pelajaran kayak gitu, masa kita mesti percaya pada survei yang dilakukan LSI. Coba kalau LSI yang disulat sama Pak Aris ya, Pak Aris 60% itu Mas Pramono nah gitu. Nah itu semua bisa dibuat. Nah itu jadi jangan mengecilkan cara berpikirnya Pak Anies. Itu Pak dia. Anies akan berpikir dengan baik. Dia disakiti. Jangan mengecilkan Bang Syahrin. Nanti kalau dia ini harus dijawab juga nih Bang Syahrin. Pendukung yang Darmakun akan mendukung partainya Pak Anies. Kalau yang udah punya partai, waduh itu harus direspon itu Bang Syahrin. Nah, Bang Syahrin startnya salah tadi Bang. Abang sedikit kata Bang Syahrin. Gak taunya yang cuma dari bertiga ini cuma Bu Siti yang all out cuman all out gitu Darmakun loh Bang. Ditahan dulu Bang, kita jeda dulu Bang. Sabar lah Bang. Habis itu saya jelaskan ya. Oke, usai jeda. Saat lagi tetap di sini pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Bu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan Asia Tenggara dengan mengunjungi Filipina dan bertemu Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pertemuan berlangsung di Istana Malacanang, Manila. Menhan Prabowo menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Marcos Jr. atas upaya pertemuan dan sambutan yang hangat. Thank you for visiting me at short notice, and perhaps it's the Asian way or custom before we enter into a new position. We call on our friends and to reconfirm my commitment to strengthen the close relationship that we have. Menhan Prabowo menyampaikan Filipina sebagai mitra strategis Indonesia khususnya di bidang pertahanan. Sementara Presiden Filipina Marcos Jr. menyatakan Filipina dan Indonesia memiliki ikatan persahabatan yang makin kuat.
Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini Bang Syahrin harus menanggapi tadi. Oh iya. Bu Siti tadi bilang, jangan mengecilkan kami, Bang. Padahal kami ini totalitas sekali kalau untuk Bang Anies. Tidak. Kita memang tidak mengecilkan, cuman menurut hasil survei seperti itu. Gitu. Jangan percaya survei. Percaya hasil survei. Oh iya. Kita percaya hasil survei ya. Hasil survei dalam artian bahwa tentunya lihat lembaganya juga, kredibel atau tidak. Yang kedua lihat metodologinya, sesuai nggak atau tidak dengan kaidah-kaidah akademik, ya kan? Nah, yang kita maksud itu adalah bahwa dari sisi survei seperti itu. Tapi bahwa semua warga Jakarta, ini kan memang atensi Anies kan memang selama ini terhadap semua warga Jakarta. Tidak terpilah-pilah ini dukungan ini, tapi bahwa memang yang menjadi prioritas karena yang namanya pemimpin itu kan hal yang biasanya tidak sampai terpikirkan itu kan rakyat kecil. Nah, makanya Anies selalu menjadikan rakyat kecil itu adalah hal yang utama, orang yang lemah. Karena kalau orang yang kuat kan udah kuat, udah besar, ngapain lagi? Tapi bahwa orientasi terbesar, pikiran terbesar yang harus dialokasikan, yang harus dipikirkan, yang menjadi perhatian itu adalah rakyat kecil. Jadi makanya memang orientasi Anies itu ke sana. Makanya program-program sosialnya banyak terhadap orang yang tidak mampu sekolah, tidak mampu kuliah, tidak mampu ke rumah sakit, ya kan, lansia, pekerja. Begitu pula di perkampungan terkait dengan hunian, Kampung Bayam, Kampung Akuarium, dan 30-an kampung itu kan yang butuh perhatian. Dan kita melihat bahwa selama Anies bertugas di Jakarta, orientasinya itu lebih banyak kepada rakyat kecil, dalam hal ini rakyat yang lemah. Makanya Anies memperjuangkan kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sering dikatakan bahwa harus membesarkan yang kecil tanpa perlu mengecilkan yang besar. Ini yang memang menjadi lebih orientasi tampak di mana kalau selama ini yang Ridho kah, Pramono Rano kah, atau Darmakun? Belum kelihatan dong. Kalau Aniesnya kan sudah disosialisasikan. Oh iya, Anda mungkin masih ngurusin yang internal dulu kali. Kalau yang lain udah sosialisasi. udah turun ke jalan. Sosialisasi kan jalan. Ya, oke. Ya, jadi kalau dalam perspektif tentunya kan Anies memang dengan semua kan baik. Anies ini dengan yang paling sejalan, Bang Syahrin. Ya kan kita nggak bisa juga mengatakan ini persejalan atau tidak, tapi bahwa dengan semua itu baik. Yang kedua, kan kita juga belum lihat bahwa siapa aja nanti ditetapkan oleh KPU tanggal 22. Setelah ditetapkan kan nanti kelihatan kan bahwa mana aja kira-kira yang secara visi, kan dua yang sering dipesankan oleh Anies. Yang pertama adalah lihatlah rekam jejak apa yang telah dilakukan ke belakang, seperti sebagaimana tugas yang pernah diembannya. Apakah sesuai nggak apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan? Yang kedua adalah lihatlah ke depannya. Ke depannya itu adalah apa yang direncanakan 5 tahun. Ketika nantinya diberi amanat atau mandat bertugas sebagai gubernur, apa yang direncanakan untuk itu. Nah, dua ini yang sering dipesankan oleh Anies. Nah, ada di mana kita kan belum lihat. Ada di mana itu? Kita belum lihat nantinya. Kan ketika nanti ditetapkan, kemudian kan nanti dimasukkan daftar visi misinya. Nah, ini kan kita mesti periksa. Nggak kelihatan yang di Banten, nggak kelihatan yang di Bandung dan di Jawa Barat, nggak kelihatan itu. Iya, kan yang Jakarta kan kita bicara yang soal kan Jakarta. Rekam jejak, Bang. Iya kan? Ini kan orang-orang baru belum jejak. Betul, kan ada rekam jejak yang ini pernah di Jawa Barat. Iya, kan bisa kelihatan di Bandung, Jawa Barat. Ini juga kan sudah punya juga ada di Banten, ada juga sebagai kabinet di pemerintahan kan bisa dilihat rekam jejak itu. Nah, ini kan nantinya kan bisa dilihat. Kan itu satu faktor rekam jejak. Faktor kedua kan adalah apa yang menjadi rencana kerja ke depannya selama 5 tahun ke depan. Nah, dua hal ini penting untuk kita lihat nantinya. Dan dokumennya kan nanti, baru setelah pendaftaran kan. Maksudnya setelah penetapan. Riz, rebutan sama Bu Siti, Riz. Iya. Gimana, Riz? Enggak, jadi memang yang paling kita tekankan adalah Mas Pram dan Bang Dul ini adalah sosok yang saya pahami adalah sosok yang sangat mengerti Jakarta. Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu. Jadi memang kombinasi ini kombinasi yang luar biasa. Yang satu Mas Pram dan Mas Pramono adalah sosok yang berpengalaman di bidang legislatif, di bidang eksekutif juga sebagai sekretaris kabinet. Jadi beliau tahu pembangunan di Jakarta tidak hanya khusus Jakarta, melainkan pembangunan-pembangunan di wilayah sekitar Jakarta, bahkan Indonesia secara keseluruhan, karena beliau mengetahui betul pembangunan-pembangunan. Tapi kan kalau kita bicara mengenai suara kan tetap dong harus iya, betul. Jadi beliau tahu kan masalah problem Jakarta ini tidak bisa jadikan problem parsial hanya di kota Jakarta saja, di provinsi Jakarta. Tetapi ada kota-kota penyangganya, ada Bekasi, Tangerang, Depok, Bogor misalnya. Nah, Mas Pram tahu betul itu bagaimana progres-progres pembangunan dan apa yang perlu ditingkatkan. Sementara Bang Dul, kita sudah tahu sebelumnya bahwa beliau
orang Kemayoran misalnya gitu kan. Beliau lama di sini, beliau benar-benar mengangkat nama Jakarta di panggung nasional sehingga orang tahu bagaimana keberpihakan Bang Dul terhadap masyarakat Jakarta. Beliau ingin anak-anak Jakarta misalnya naik level. Maka ada filmnya kan, serialnya Bang Dul anak sekolahan gitu loh. Karena Bang Dul ini concern sekali terhadap pembangunan manusia. Maka track recordnya di Banten misalnya, beliau misalnya sangat berpihak terhadap bagaimana pembangunan prestasi anak-anak di Banten. Misalnya Rizky Juniansah kemarin ya kan, itu anak didik beliau. Bagaimana keberpihakan terhadap masyarakat di sana, pemuda. Kalau diarahkan, kalau dibina, beliau masyarakat ini akan menimbulkan prestasi, dan prestasi itu akan membanggakan Indonesia. Kemudian Provinsi Banten saat Bang Dul menjabat itu menjadi untuk pertama kali sejak Provinsi Banten berdiri, Banten menjadi juara MTQ nasional. Gitu. Jadi keimanan ketakwaan masyarakat juga bisa dilihat lah ya, betul track record. ya. Nah, dari segi program itu jelas Mas Pram dan Bang Dul misalnya berkomitmen untuk apa? Menggratiskan sekolah SD sampai SMA gratis, baik untuk yang sekolah negeri dan swasta. Dan kemarin yang dijelaskan bahwa penerima KJP semua akan digratiskan masuk Ancol dan Taman Mini. Nah, ini kan tidak hanya dari bangku sekolah secara formal, tetapi perkembangan otak kanan gitu loh, perkembangan mental health gitu. Jadi secara tidak langsung rekreasi Anda juga mengatakan gitu loh. Yang diharapkan oleh dua poin tadi itu Anda masuk di situ. Kalau kita bisa jujur, sebenarnya kita bisa melihat tidak hanya dari Pak Ahok dan gubernur-gubernur sebelumnya, tetapi nafas perjuangan Mas Anies itu gitu ya, ada di kami. Gitu loh. Dengan Anies Baswedan. Ya. Dengan Anies Baswedan. Jadi ada dua kata yang harus kita garis bawahi. Apa tuh? Sejalan dan rekam jejak. Ya. Mas Anies kan dari PDI ya. Rekam jejaknya dari 2017 sampai 2022 ya, selama Mas Anies kan kita bisa lihat sebagai oposannya Pak Anies ya kan. Belum tentu, tapi kan kebijakan di DPRD kan nggak langsung ditolak-tolak semua. Itu kan kebijakan di DPRD, kita bisa lihat bagaimana rekam jejaknya PDI menolak banyak kebijakan Pak Anies ya, Formula E, penjualan saham bir misalnya contohnya. Masa sekarang sejalan gitu maksudnya? Masa tiba-tiba sejalan gitu kan? Ya, kita justru di dalam partai koalisinya, di partai koalisinya sebentar. Nah, ini kan tadi kita lagi bahas PKS dan bahas masalah ini kan lagi bahas rekam jejak dan sejalan. Saya mau meng-highlight itu. Kalau kita ingin melihat ke depan, kita harus juga lihat rekam jejak bagaimana partai-partai koalisi yang ada di KIM ini juga kan mereka supporting Pak Anies kebanyakan. Baik itu ada di PKS, baik itu ada di PKB, baik itu ada di Gerindra. Ini kan kebanyakan supporting sistemnya Pak Anies pada waktu 2017 sampai 2022. Sehingga nggak aneh dong ketika Pak Anies misalkan mau mendukung kita ya orang blueprint kita bisa jadi mirip-mirip karena memang sudah banyak sejalan dari sejak 2017 dulu gitu ya, antara Pak Anies dan partai-partai koalisi yang ada di dalam koalisinya sejalan kenapa nggak gitu. dicalonin, brother? Ya itu kan udah lewat. Itu sejarah gitu. Ya kalau mau berbicara kayak gitu, ini kan saya pakai sudut pandang PKS ya. Kita kan pada masanya kita terhalang sama threshold ya. Dan ketika threshold itu sudah ada perubahan, ya ini kan semua sudah sepakat gitu. Nggak elok, nggak etis ketika sudah ada kesepakatan, ya kesepakatan itu dibatalkan ya. Tapi ya balik lagi ke sini ya, saya rasa kalau kita berbicara LK-nya sendiri ya, LK itu Gubernur Jawa Barat, LK itu dulu Wali Kota Bandung, tapi kita juga jangan lupa, LK itu bertahun-tahun waktu itu mendampingi Pak Fauzi Bowo untuk merencanakan tata kota. Itu orang nggak banyak tahu, sebagai stafnya, itu loh. Jadi jangan bilang LK nggak pernah ngurusin Jakarta, lah itu ngurusin gitu. Itu ngurusin kan, dan kita ngelihat track record-nya Pak Suswono sebagai mantan Menteri Pertanian, ya beliau paham betul bagaimana bisa menanggulangi swasembada pangan di Jakarta khususnya. Krisis pangan yang ada di Jakarta. Oke, bagaimana kalau dengan Darmakun, Bu Siti? Tadi yang paling sejalan, mereka mengklaim masing-masing paling sejalan dalam mereka gitu. Kalau Darmakun melihat rekam jejak kan kemarin juga sempat ramai pada saat proses pendaftaran independen. Berpengaruh nggak, Bu? Ya, Darmakun itu kan orang baru. Tentu saja kita bisa melihat rekam jejaknya. Tapi rekam jejaknya yang utama, siapapun dia seorang polisi bintang 3 dan bisa dilihat sampai sekarang. Tapi yang paling menonjol adalah kejujuran, integritas, dan keberanian mengemukakan suatu pendapat serta keberpihakan dia kepada masyarakat itu sudah jelas, terutama di bidang kesehatan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
Jadi sebetulnya karena dia baru, betul-betul dengan pemikiran-pemikiran baru yang tentu saja tidak menghilangkan prestasi-prestasi yang dari yang lama. Tetapi yang namanya ada mindset yang kita pengen merubah. Kita ada aura perubahan. Jadi kita berangkat dari masyarakat itu sebagai auranya subjek, sama ya Bu ya? bukan sebagai objek. Jadi contohnya, misalkan mau membangun JIS, itu masyarakat kan dipinggirkan menjadi kampung bayam. Kemudian baru dibikin apartemen. Nah itu jangan ada penggusuran seseorang, penggusuran satu kelompok yang belum siap tempatnya yang dia tempatkan. Nah akhirnya sekarang di apartemen dia nggak bisa masuk. Dia sudah meninggalkan tempatnya yang lalu, terkatung-katung. Itu berapa triliun kalau dihitung dengan kerugiannya. Nah itu mesti harus mempunyai suatu sistem yang baru. Jadi kita harus merubah sistem-sistem yang ada. Harus berpihak pada punya masyarakat. itu gitu ya Bu? Tidak hanya membangun dan membangun. Jakarta sudah cantik. Kita tinggal mempercantik dengan hati yang baik, dengan keadilan, dengan Bu Siti. kemaslahatan masyarakat yang merata. Jakarta udah cantik, cuman kurang hijau, kurang aman barangkali, dan kurang indah. Indahnya harus dihiasi dengan hati yang aman dan indah. Dimana kita beribadah tenang, beribadah itu cukup aman menurut kepercayaannya masing-masing, dan Jakarta adalah keberagaman. Dan itu kerukunan umat beragama itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting. Jadi keperpihakan kami kepada masyarakat itu mirip dengan Pak Anies, bahkan kami lebih nyata. Mungkin tidak terekspos. Bahkan kami lebih nyata katanya. Nah, mungkin tidak terekspos. Memang kita pakai baik Bu Siti. Jadi begini Bu Siti ya. Sendiri. Karena kami tidak mempunyai sponsor, kami harus berdiri di atas kaki sendiri, dan modal kami adalah berani. Kalau rakyat yang masih fanatik pada partai, ya kami pasti nanti akan tidak sukses. Tapi kalau sudah kami tangkap Bu Siti, mohon maaf saya potong Bu, yang sedang kecewa dengan partai, nah itu partai politik. Ini justru di akhir kita melihat ya. Iya, justru di akhir kita melihat nih nampaknya ketiga-tiganya saling berebut Anies gitu kan. Tapi yang jelas pokoknya hari ini pun juga ada agenda yang ditunggu-tunggu juga oleh Dakdikduk para peserta ini begitu kan ya. Akan ditetapkan juga oleh KPU Jakarta dan di beberapa wilayah di tanah air juga yang akan mengikuti kontestasi pilkada secara serentak tentunya di tahun 2024 ini. Terima kasih Bang Syahrin, terima kasih Mas Haris. Baru terima kasih Bu Siti Fadila Supari, terima kasih atas waktunya. Ya, saya semua narasumber kami pagi hari ini, terima kasih. Kami akan jeda dulu, bisa usai jeda kita akan lihat bagaimana kemeriahan tuh dia. Pesta Rakyat HUT ke-79 TNI. Usai jeda ya, sesaat lagi tetap di sini.